Jumpa lagi kita di forum Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kali ini kita akan belajar tentang atau mendengar sharing dari Mbak Tias tentang analisis hasil pendataan SDGs desa untuk perencanaan pembangunan desa. Nah, ini kita akan sama-sama ikuti teman-teman kerabat desa. Saya harapkan bisa mengikuti dengan seksama dan nanti kita juga akan ada ruang untuk berbagi, artinya menanyakan sesuatu atau mungkin ada yang merasa kurang cocok nih dengan yang disampaikan, boleh saja, karena di Sambal Desa konsepnya adalah belajar bersama, yang menyampaikan adalah pematik diskusi, jadi lebih pada mematik diskusi kita untuk kemudian kalau ada yang dirasa kurang pas dan seterusnya bisa diberikan respon langsung, kira-kira itu. Tapi bukan langsung pada saat sedang menyampaikan nanti dipotong, tapi kita berikan kesempatan dulu untuk menyampaikan secara penuh supaya tidak salah dalam memahami apa yang disampaikan. Oke, Mbak Tias bisa langsung menyampaikan pematik diskusi kita hari ini. Silakan, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Des. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk semua sahabat-sahabat desa yang ada di forum Sambal Desa. Saya suka filosofinya sambal Pak Denny. Ya, Jadi kalau ibu saya sambal itu pedes memang, tapi ngangeni. ya, nggak ada Jadi kapoknya. iya, jadi berharap dengan giat kita pada sore hari ini, kita ya seperti filosofi sambal itu, Mas Yo pedes enggak ada kapoknya ya Pak De. Ya, Oke, kita belajar bersama di sini karena memang sama-sama belajar terkait dengan topik kita sore hari ini, yaitu analisis hasil pendataan SDGs desa. Yang jelas hasil dari analisis ini nantinya akan digunakan untuk sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan yang ada di desa, yang harapannya adalah memang berkelanjutan. Ada 2 dokumen perencanaan yang ada di desa, yaitu dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes. Kemudian kita perlu tahu terkait dengan dasar hukum pelaksanaan dari topik kita sore hari ini, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya yang membahas terkait dengan pendataan dan perencanaan pembangunan, itu ada di pasal 15 sampai pasal 50. Jadi kalau ingin mengupas tuntas, tahu dan memahami terkait dengan pendataan dan outputnya, yaitu untuk merencanakan, itu mari bersama-sama dipahami di pasal 15 sampai pasal 50. Kemudian yang kedua ada keputusan Menteri Desa PDTT nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat. Yang jelas ini berkaitan dengan fasilitasi kita selaku TPP dalam proses pendataan dan pemutakhiran data desa yang dilaksanakan secara komprehensif sebagai sumber penyusunan rencana pembangunan desa. Jadi memang sesuai dengan keputusan ini, tugas TPP melekat erat untuk proses memfasilitasi tahapan ini, pendataan dan pemutakhiran data sebagai dasar penyusunan rancangan atau rencana pembangunan desa. Kemudian yang ketiga, karena memang materi yang kami sampaikan pada sore hari ini merupakan salah satu materi dari peningkatan kapasitas mandiri di tenaga pendamping profesional di Kabupaten Trenggalek yang disampaikan oleh TAPM Provinsi Jawa Timur pada waktu itu Bapak Solehuddin. Jadi memang materi yang saya berikan sore hari ini adalah kolaborasi antara materi yang disampaikan oleh TAPM dan kemudian kami terapkan pada waktu memfasilitasi di desa untuk topik kita sore hari ini. Yang perlu kita pahami bahwa ini adalah kata kunci untuk analisis pendataan. Jadi apa sih sebenarnya analisis? Jadi analisis adalah aktivitas kata kerja kalau kita bisa menyebutnya, yaitu yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, kemudian memilih sesuatu untuk digolongkan,
dan dikelompokkan kembali menurut kriterianya. Jadi memang nanti aktivitas kita selaku fasilitator untuk memfasilitasi desa, mendampingi desa, bahwa kita melakukan analisis ini dengan membedakan, mengurai, dan menggolongkan dari hasil pendataan SDGs desa. Artinya apa? Artinya untuk menganalisis hasil pendataan SDGs desa, maka otomatis syarat utamanya adalah data hasil pendataan itu sudah tersedia atau migrasi sudah tersedia. Memang kasus yang terjadi di Kabupaten Trenggalek khususnya itu hasil migrasi atau pendataan belum terbaca dengan sempurna karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi nanti untuk menganalisis data hasil pendataan, teman-teman harus berpedoman pada hasil migrasi data dari dashboard SDGs desa. Ini hanya sebagai gambaran untuk pengantar bahwa harapannya SDGs itu mampu membedakan kalau sebelum ada pendataan SDGs, desa itu melakukan pembangunan belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. Tapi dengan adanya SDGs desa, diharapkan arah tujuan pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk menuju kemakmuran dan kemandirian dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada. Artinya bahwa untuk mencapai SDGs desa, maka no one left behind. Artinya semua terlibat dan semua ikut merasakan. Kemudian ini juga memang perlu kita pahami karena ini kerangka ini masuk dalam rancangan untuk menyusun rencana kerja pemerintah maupun RPJM desa. Jadi benarnya goals-nya SDGs itu ada di SDGs desa 1, 2, 3, dan 4, yaitu desa tanpa kemiskinan. Kalau sudah tanpa kemiskinan maka tidak kelaparan, kalau sudah tidak kelaparan maka masyarakat atau desanya sehat dan sejahtera sehingga mampu untuk mendapatkan pendidikan yang desa yang berkualitas. Untuk mencapai goals ini perlu kita pahami bersama bahwa goals-goals yang lain menjadi bagian utama dicapai dengan mengkolaborasikan antara norma, pelembagaan, pengarus utamaan seluruh variabel pembangunan desa yang ada di SDGs desa 5, 10, 16, dan 17. Jadi SDGs capaian desa 5, 10, 16, 17, dan 18 ini dikolaborasikan dengan metode sarana pembangunan yang ada di desa, yaitu pencapaian SDGs 7, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi kolaborasi ini tujuannya adalah untuk pencapaian desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desanya sehat dan sejahtera, dan pendidikan desanya berkualitas. Kemudian sebenarnya di manakah letak dari SDGs desa itu? Jadi letak dari SDGs desa itu adalah terdapat pada rancangan peraturan desa yang memuat tentang RKP Des bagi kepala desa yang sudah berjalan maupun rancangan peraturan desa tentang RPJM Des bagi kepala desa baru. Jadi posisinya SDGs itu berada di rancangan rencana kerja pemerintah desa maupun RPJM Des. Posisinya ada di situ. Kemudian yang perlu dipahami bersama juga bahwa sekali lagi dasar untuk menganalisis data adalah hasil migrasi dari dashboard SDGs desa. Tanpa ada data ini kita tidak akan bisa menganalisis dan mampu membuat rancangan rencana pemerintah desa 6 tahunan maupun 1 tahunan. Jadi kunci utamanya sekali lagi adalah hasil migrasi, hasil pendataan SDGs desa dari masing-masing desa itu sendiri. Jadi ini adalah dasar utama kita untuk melaksanakan analisis sehingga nanti bisa dimasukkan dalam rancangan rencana kerja pemerintah desa tahunan maupun
RPJM bagi kepala desa baru. Ini adalah contoh kasus, sekali lagi teman-teman, untuk ini adalah hasil dari kami dapatkan dari pelatihan kemarin. Kita lihat di dashboard SDGs masing-masing, nanti ada, ini adalah rekomendasi yang muncul di dashboard masing-masing desa yang teman-teman buka pada waktu migrasi data. Jadi ini adalah yang akan kita olah ini. Intinya bahwa apakah dengan adanya rekomendasi yang muncul di dashboard SDGs berarti tidak perlu melaksanakan musyawarah desa. Tetap di desa dampingan kami, meskipun sudah muncul rekomendasi, kita perlu melaksanakan musyawarah desa karena memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya global yang perlu dirinci sebenarnya kegiatan apa yang perlu dimunculkan untuk pencapaian SDGs masing-masing capaian indikator. Jadi misalnya di sini ada capaian untuk desa tanpa kemiskinan itu masih 63,55%. Untuk mencapai 0%, kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dimunculkan. Jadi tetap perlu dilaksanakan musyawarah desa untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk mencapai capaian masing-masing indikator yang ada di sini. Meskipun dalam rekomendasi juga sudah muncul nama program ataupun nama-nama kegiatan, tapi tetap karena kita menyesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, dan tim penyusun pun aman dalam menyusun RKPDes atau RPJMdes, maka tetap perlu dilaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa. Kemudian sekali lagi yang perlu disiapkan adalah ini, titik kritisnya ada di sini. Di hasil migrasi data dashboard, kemudian kita baca dan kita cermati dan kita analisis. Di sini sudah muncul lengkap terkait dengan kegiatannya, kemudian mencapai SDGs keberapa, data existingnya. Dari data existing itu berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang terjadi saat ini, saat tahun berjalan, kemudian target capaian mulai dari tahun 2002 tahun ini 2023 2024. Artinya di sini adalah yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang muncul di rekomendasi itu sudah berkelanjutan. Artinya kita tinggal memprioritaskan nanti. Kemudian juga sudah muncul terkait dengan perkiraan pelaksanaan jelas dan pembiayaan. Artinya inilah yang nanti kita olah dan dimasukkan dalam Halo Mbak Tias, audionya nggak keluar. Oh, sepertinya ada gangguan sinyal. Kita tunggu sesaat dari Mbak Tias untuk bisa terkoneksi kembali. Halo? Oke. ya. Jadi posisi kita selaku TPP, pendamping desa maupun pendamping lokal desa adalah memfasilitasi tim penyusun RPJMdes maupun RKPdes untuk menganalisis hasil rekomendasi yang muncul dari dashboard SDGs. Jadi kita mengarahkan, oh ini karena yang ada di situ tidak urut, sedangkan di draft atau lampiran Permendagri 21 itu rancangan RKPDes-nya itu sudah terbagi masing-masing bidang pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan, pemberdayaan, sampai bidang tak terduga. Jadi nanti tugas kita adalah memfasilitasi pemerintah desa, kegiatan-kegiatan mana yang masuk di masing-masing bidang yang ada di lampiran rancangan RKPDes
sesuai dengan Permendes 21 ini, mohon maaf, ini adalah Permendes bukan Permendagri, nanti kita ganti. Mbak, di share lagi Mbak. Sepertinya share-nya putus. Oh gitu. Berarti ini Share screen-nya. ya. Berarti gini Share kita screen lagi. oke. Ini masih putus? Screen-nya belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Oke. Di share screen lagi. Belum bisa, Pak D. Tidak bisa, Mbak D. Ini Nggak sudah. ada ya? Sudah muncul. Udah. Ya, Oke. oke. Kita full. Di full screen. Kita ulang dari sini Oke, ya. sip. Oke. Dari hasil Ye. rekomendasi maka tim penyusun dapat menganalisis, artinya dapat mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang muncul di rekomendasi itu masuk di bidang mana. Jadi kita memfasilitasi dan mengarahkan sesuai dengan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, karena memang nanti pengelompokan itu kita ikut di kode rekeningnya Permendagri. Tapi mohon maaf ini ada salah ketik Pak D, ini seharusnya Permendes 21 2020 sebagai dasar kita untuk pengisian rancangan RKPDes. Nanti kita betulkan materinya. Nah, hasil rekomendasi analisis data nanti akan masuk di sini, di rancangan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Ini di kabupaten kami sudah ada surat edaran dari Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin, terkait dengan lampiran atau draft untuk penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah desa maupun RPJMDes. Karena kami fokus di penyusunan RKP, maka yang kami munculkan di sini adalah terkait dengan rancangan rencana kerja pemerintah desa. Jadi hasil analisis tadi sesuai dengan rekomendasi akan kita pilah, kita kelompokkan apakah ini masuk bidang penyelenggaraan pemerintah, kemudian apakah masuk dalam bidang pembangunan, bidang pembinaan, pemberdayaan, sampai di penanggulangan bencana. Jadi tugas kita selaku TPP adalah memfasilitasi Halo, sepertinya terputus lagi nih. Halo Mbak Tias. ada kendala kah Pak D? Iya, suaranya terputus lagi. Mbak Tias mungkin bisa di-share aja materinya ke saya, nanti saya bantu dari sini. Oke Pak D, iya. Saya Supaya kirim nggak lewat makan. Sambal Desa ya Pak D, di Boleh, grup. boleh. Oke. Jadi Iya. artinya teman-teman sekali lagi kita dalam memfasilitasi kegiatan ini mustahil dapat berjalan atau dapat memfasilitasi tanpa bekal, yaitu rekomendasi dari hasil pendataan SDGs melalui dashboard SDGs desa yang sudah kita migrasi. Jadi tetap kuncinya, titik kritisnya adalah harus ada data yang tersedia dari unduhan kita dari dashboard SDGs untuk Oke, sepertinya ada masalah dengan
sinyal koneksi. Saya tunggu nanti begitu materinya terkirim di grup kita ini. Oke, ini belum terkirim. Oke, kerabat desa ini menjadi menarik sepertinya karena ya bukan sepertinya, ini memang menarik karena inilah kehebatan teman-teman. Yang saya salut adalah bagaimana ketika mendapatkan materi dari TA kemudian berkreasi melengkapi dengan kondisi di lapangan dan seterusnya. Ini menurut saya sesuatu yang perlu kita apresiasi, kita duplikasi sehingga kita bisa menambah atau memberikan kemanfaatan ke teman-teman lebih luas. Sama sih menunggu kiriman filenya, mungkin Mbak Sudah Tia Pak sambil De, menunggu. sudah kita kirim. Oh ya, oke. Ya. Ini saya langsung unduh. Silakan lanjut Mbak. Ya, jadi kemarin sesuai dengan surat edaran dari Bupati Trenggalek, karena di kabupaten kami sudah ada acuan draft untuk penyusunan RPJMDes maupun RKPDes tahun 2023. Jadi ada pertanyaan kemarin, kalau data SDGs-nya belum kita unduh bagaimana? Berarti kita belum bisa memasukkan hasil pendataan SDGs ke rancangan rencana kerja pemerintah desa, sehingga tidak bisa mengisi form-form yang ada di situ. Jadi kemarin sudah disampaikan, jika memang hasil pendataan belum bisa kita migrasi, maka dasar yang digunakan adalah hasil pendataan IDM, Indeks Desa Membangun. Meskipun kita tahu bahwa untuk menyusun data-data yang ada di IDM tidak selengkap yang ada di SDGs, karena memang berbeda. IDM digunakan sebagai dasar untuk penganggaran atau alokasi dana desa ke desa, tapi untuk SDGs kan memang digunakan untuk penyusunan atau pengambilan kebijakan pada waktu penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah desa maupun RPJMDes. Itu Pak D. Jadi tetap kita bisa mengisi draft rancangan rencana kerja pemerintah desa dengan memasukkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian SDGs berapa, meskipun data belum dimiliki oleh desa, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi beberapa desa dampingan kami juga sama sekali belum. Halo Mbak Tias. Oke, ini materinya tadi sudah sampai di Oke, Mbak Tias. Halo. Jaringannya memang agak susah ya Pak D. Iya. Oke. Sampai di sebelah mana tadi? Rancang Di- daftar prioritas Ada ini. di rancangan rencana kerja pemerintah desa Pak D. Rancangan Jadi rencana ya kerja. ini. Oke, ini. Ya. Ya, jadi hasil rekomendasi tadi kita kelompokkan, kita pilah masuk ke bidang apa, itu kita fasilitasi pemerintah desa untuk memasukkan ke sini. Artinya data yang sudah ada itu secara lengkap bisa kita masukkan ke sini dengan menyesuaikan dengan kode rekening yang sesuai dengan Permendagri 20/2018. Kalau di kabupaten kami juga sudah ada Perbub terkait dengan pengelolaan keuangan desa, bidang-bidang yang masuk di rancangan rencana kerja pemerintah desa. Lanjut Pak Ade. Nah, ini adalah data dan informasi tentang rencana pembiayaan. Jadi juga tinggal memigrasi dari hasil rekomendasi. Artinya ini sangat memudahkan
tim penyusun RKPDes maupun RPJMDes untuk mengisi draft-draft yang ada di sini. Jadi ini adalah draft sesuai dengan Permendes PDTT 21. Cara mengisinya ya tetap asalkan data rekomendasi dari SDGs, dashboard SDGs ada, maka tinggal mengelompokkan, masukkan ke sini. Lanjut Pak D. Ini adalah daftar prioritas usulan rencana program kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Artinya ini adalah yang berkelanjutan tahun selanjutnya, karena tadi direkomendasi muncul tahun 2022, 2023, 2024, maka yang masuk di form ini adalah yang di tahun 2023. Jadi kegiatan-kegiatan yang direncanakan selanjutnya agar berkelanjutan itu juga kita tinggal memigrasi ke form ini. Form ini pun juga sesuai dengan lampiran Permendes PDTT 21 2020. Lanjut Pak D. Ini adalah rancangan rencana kerja pemerintah desa. Ini tadi sudah kita bahas. Lanjut Pak D. Nah, daftar usulan masyarakat yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs desa. Ini yang kami maksud tadi. Jadi di desa dampingan kami, karena kemarin pada waktu kita membuka dashboard SDGs yang muncul hanya terkait dengan prosentase, maka form ini kita lakukan, kita musyawarahkan untuk mengisi form ini. Usulan-usulan kegiatan apa saja untuk mencapai capaian SDGs 1, misalnya desa tanpa kemiskinan. Karena ada beberapa desa yang rekomendasinya tidak muncul, maka misalnya kegiatan 1, usulan kegiatan ini adalah desa tanpa kemiskinan. Kegiatannya adalah muncul bantuan langsung tunai misalnya. Jadi data-data yang diperlukan karena rekomendasinya belum muncul, kita mengolah data melalui data-data yang dimiliki desa. Jadi keluarga miskin yang ada di desa yang belum pernah menerima bantuan apapun, maka dimunculkan di usulan kegiatan ini. Jadi setiap desa pasti punya DTKS, data terarah kelompok data terpadu DTKS lah istilahnya nggih. Jadi data terpadu itu kita gunakan sebagai usulan dasar untuk usulan pemberian bantuan BLT dana desa misalnya. Di data-data itu kan sudah ada siapa yang dapat PKH, yang dapat BPNT, yang dapat bantuan dari masyarakat lainnya yang sifatnya aktif, maka secara otomatis tidak masuk dalam bantuan atau KPM untuk mendapatkan bantuan BLT dana desa. Jadi karena data miskin ekstrim misalnya yang ada di dashboard belum bisa kita olah, maka yang kita olah adalah DTKS yang ada di desa dengan memilah-milah siapa saja yang sudah dapat bantuan dan yang belum. Jadi form ini tetap kita laksanakan melalui forum musyawarah desa. Lanjut Pak D, itu salah satu contoh saja. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa sekali lagi dari hasil rekomendasi itu dapat menjadi pilihan bagi desa dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan. Semua terlihat dari form-form yang kita isi dari hasil rekomendasi yang kita unduh dari data pendataan SDGs di dashboard SDGs desa. Kemudian juga mempermudah langkah bagi desa dalam merencanakan prioritas pembangunan. Karena memang dari hasil rekomendasi itu dapat terlihat secara nyata kegiatan-kegiatan yang prosentasenya seharusnya besar dan itu kecil, maka itulah yang akan menjadi prioritas pembangunan seharusnya. Kemudian desa dapat memotret objek pembangunan hingga ke individu atau keluarga, karena memang data yang ada di SDGs itu sangat lengkap. Kemudian sekali lagi tetap harus disesuaikan dengan potensi desa dan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi karena data berbicara untuk menentukan kebijakan kegiatan dalam pencapaian 18 SDGs desa. Lanjut Pak D. Ini adalah contoh-contoh kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator
di materi kami lengkap ada contoh kegiatan sebanyak 18 indikator. Jadi kemarin ini disampaikan di peningkatan kapasitas mandiri di TPP Kabupaten Trenggalek yang disampaikan oleh Bapak TAPM Provinsi Jawa Timur, Bapak Solehudin. Jadi kemarin jika memang dashboardnya belum muncul rekomendasi, tapi di situ sudah ada prosentase, maka kita bisa memilih contoh-contoh kegiatan untuk mencapai prosentase itu sesuai yang kita inginkan. Jadi kemarin kita juga menyampaikan di desa kegiatan-kegiatan untuk mencapai desa tanpa kemiskinan itu apa saja. Jadi misalnya dalam dashboard itu hanya muncul kemiskinan berapa persentasenya segini, berarti untuk mencapai 0% maka kegiatan-kegiatan perlu dimunculkan. Jadi ini adalah contoh-contoh referensi kegiatan yang kita sampaikan ke desa pada waktu forum musyawarah desa untuk penyusunan RKPDes, sehingga masyarakat terpancing untuk mengurangi kemiskinan seperti ini. Jadi materi ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya yang ada di lapangan, sehingga bisa memberi referensi kegiatan yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di desa. Ini adalah ada 18 capaian lengkap semua di sini, nanti teman-teman bisa unduh materinya di sini. Jadi hanya sebagai bekal, karena apa yang disampaikan oleh TAPM kami, TAPM Provinsi pada waktu itu kita pahami sendiri, kita terapkan di desa dampingan, dan ini sangat bermanfaat. Artinya monggo nanti ini bisa digunakan referensi bagi teman-teman pendamping khususnya yang ada di lapangan dalam proses mencapai target goals dari 18 SDGs yang ada di sini. Kita tidak perlu mengulas satu persatu, tapi sebenarnya secara langsung di lapangan sudah tampak kasat matanya, artinya kegiatan-kegiatan untuk pencapaian ini apa saja, cuma sekali lagi sesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang ada di desa. Kita tidak bisa memaksakan karena memang masing-masing permasalahan yang ada di desa berbeda, pun demikian dengan potensinya. Mungkin itu Pak D yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi titik kritisnya, kita bisa dengan mudah untuk membuat rancangan RKP maupun RPJMDes sesuai dengan Permendes PDTT 21, asalkan data migrasi atau rekomendasi dari dashboard SDGs sudah ada di tangan. Seperti itu Pak D. Monggo kita belajar bareng terkait ini. Itu adalah pengalaman yang ada di desa dampingan kami. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Mbak Tias, mungkin pertanyaan sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman. Tadi berarti yang disampaikan tadi dengan form-form itu juga merupakan produk dari pemerintah kabupaten ya? Iya, jadi ini form-form ini adalah surat edaran dari Bupati Trenggalek yang diberikan kepada desa sebagai dasar untuk penyusunan RKPDes dan RPJMDes tahun 2023. Oke, terima kasih. Jadi ini kalau dari apa yang disampaikan Mbak Tias, menurut saya ini salah satu bagian dari bagaimana proaktifnya teman-teman di Supra Desa untuk membantu. Jadi bisa saja mungkin teman-teman di kabupaten lain tidak mendapatkan guidance seperti di Trenggalek. Jadi ini satu apresiasi juga di teman-teman pemerintah Kabupaten Trenggalek, luar biasa memberikan supporting, dukungan, dan kemudian sinergi yang luar biasa dengan teman-teman pendamping menurut saya, karena ketika ada edaran dari Bupati, kemudian teman-teman TA juga melakukan peningkatan kapasitas mandiri dilakukan oleh teman-teman, kemudian dari PLD, PD juga kemudian akhirnya bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi lebih sederhana, lebih mudah
untuk memberikan pemahaman ke pemerintah desa, karena salah satu rujukannya adalah surat edaran dari bupati. Karena kadang-kadang teman-teman di desa ini kan apa ya, ada yang unik lah, saya paham betul ada yang unik. Jadi kalau diajar apa, diberikan guidance, kemudian ini nggak ada juknisnya, nggak ada dari apa dinas dan seterusnya, kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi luar biasa ini untuk Trenggalek, apa apresiasi kita, dan apresiasi untuk Mbak Tias yang sudah berkenan berbagi cerita di forum kita. Kang Iman, silakan, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sambal desa. Terima kasih Mbak Tias atas paparannya tadi. Saya apresiasi atas sebuah komunikasi yang konstruktif seluruh jajaran terhadap pemerintah kabupaten. Itu berarti ada komunikasi yang saya akui hebat lah gitu. Dan ini akan menginspirasi semua seluruh jajaran dari PLT, PD, TAPM kabupaten khususnya gitu ke pemerintah daerah dan ke bupati itu. Sedikit Mbak Tias, saya hanya akan menambahkan kolaborasi saja Pak D. Jadi saya buat itu yang di desa tanpa kemiskinan tadi, kalau nggak salah itu kan hanya beberapa contoh ya Mbak Tias ya. Iya. Yang apa namanya kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator gitu. Di sini ada beberapa yang mungkin ditambahkan. Saya tuh buatkan ada 15 gitu, 15 kegiatan yang mungkin bisa dilakukan dalam indikator tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Di antaranya itu tadi disampaikan oleh Mbak Tias, saya bacakan itu pemberian BLT atau BST, BPNT tadi sudah ada gitu. Yang kedua adalah pemberian akses modal pada masyarakat miskin, tadi sudah ada gitu. Berikutnya pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Tentunya ini nanti di rincian kegiatannya itu tergantung bagaimana saudara kita yang miskin itu kebiasaan ataupun kemampuannya mau ke bidang apa gitu. Terus rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Tadi di RTLH ini memang harus cermat kita dalam pendampingannya, karena jangan sampai yang kita ketahui adalah masih lingkaran-lingkaran tertentu itu. Terus pelibatan masyarakat miskin dalam prakerja tunai tadi sudah. Terus pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah desa. Nah di sini yang ini tentunya kalau pemetaan berarti ini ada sebuah pendataan tadi yang disebutkan oleh Mbak Tis itu didasarkan oleh DTKS gitu. Terus pemberian beasiswa sudah tadi bagi masyarakat bagi pekerja miskin desa. Nah ini pun tentunya kadang-kadang ada pertanyaan pada di teman-teman, Mas Iman ini bisa nggak untuk ada desa gitu? Sebetulnya bisa gitu, tinggal datanya itu harus valid dan harus jelas indikatornya. Nah, indikator inilah yang harus kita sinkronkan, khususnya dengan di mana anak-anaknya warga miskin itu sekolah gitu, biar nanti tidak berupa ke uang tunai, biar nanti langsung ke pembiayaan yang dimaksudkan gitu. Terus fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, khususnya ini adalah PKD gitu. PKD itu harus mulai kita lengkapi sesuai dengan di Perpres 72 2021 itu kan ada 9 layanan, dan itu mungkin menjadi pintu gerbang kita untuk menguatkan PKD, karena kemarin ada beberapa rumah yang isolasi mandiri yang di COVID itu bisa dipergunakan, contohnya bednya. Nanti kita bisa mendorong ke desa untuk dipermanenkan PKD-nya, karena masih banyak juga PKD yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Begitu. Terus fasilitasi modal usaha dari BUMDes sudah disebutkan. Terus pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin. Nah di sini yang sebuah edukasi pemberdayaannya adalah keinginan masyarakat miskin itu tentunya di kuesioner individu itu kan ada menyebutkan pekerjaan itu, ada yang sekolah, ibu rumah tangga, terus nanti larinya itu setengah penganggur lah. Itu pun harus sampai detail ke sana, karena itu menjadi indikator untuk ke sini. Terus selanjutnya adalah fasilitasi subsidi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Nah ini biasanya itu kepada kebutuhan dasar SPP, sandang pangan papan, dan ini pun
harus indikator di masing-masing desa itu harus jelas. Dan saya ajukan jempol, terima kasih Mbak Tias, di Kabupaten Trenggalek sudah keluar tadi DURKP, RKP dan usulan, dan sedikit itu sebetulnya ada di di SID, di rancangan pembangunan. Kalau nanti teman-teman TPP belum ada perlu sampai ke sana, itu kita mulai mengedukasi lewat di SID, di rancangan pembangunan desa, itu nanti masuknya melalui logiknya admin desa. Begitu, terima kasih Pak Ade, terima kasih Mbak Tias, salam sukses selalu. Mbak Tias, ini ada yang menarik ini, kadang-kadang kan teman-teman juga pengennya praktis juga nih. Artinya edaran Bupati yang tadi itu apakah ada juga format dalam bentuk Word-nya atau bentuk Excel-nya sehingga mereka tidak harus ketik ulang dan seterusnya. Karena saya paham betul ini, namanya teman-teman ini ada yang udah dapat informasi ya kan, yang membantu, tapi kemudian ketika dikirimnya dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PDF, kemudian ada nggak yang kita tinggal ngisi dan seterusnya. Mungkin Mbak Tias boleh berbagi, apakah di lampiran itu ada format Word-nya atau format Excel-nya yang kemudian teman-teman bisa segera untuk kemudian, oh ini berarti saya tinggal ngerubah nama desa, ngerubah ngisi-ngisi formulir dan seterusnya. Mau nggak Pak Tias? Iya Pak D. Sebenarnya tidak hanya tahun ini, dalam penyusunan RKP tidak hanya tahun ini surat edaran Bupati dikeluarkan. Di tahun-tahun sebelumnya pasti juga ada surat edaran terkait dengan penyusunan rencana kerja tahun berjalan. Dan pengalaman yang sudah tahun-tahun kemarin, setiap ada surat edaran yang seperti yang kami share tadi, pasti dilampiri dengan soft copy. Jadi kemarin penyusunan draft ini pun melibatkan TAPM kami tingkat kabupaten. Jadi memang dalam menyusun ini Bupati Trenggalek melibatkan semua unsur. Artinya ada perwakilan dari Korkap Kabupaten Trenggalek, kemudian ada dari DPMD, ada dari Bapedalitbang. Jadi yang berkaitan dengan perencanaan baik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek itu semua terlibat di sini, karena secara langsung memang kegiatan-kegiatan yang masuk dalam RKPD itu juga dituangkan di RSE ini. Harapannya nanti masuk juga dalam RKPDes dalam lampiran, kemudian masuk juga dalam SIPADes. Jadi ada SIPADes atau apa ya? Sistem Informasi Pembangunan Daerah, SIPD. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang didanai oleh APBD yang dilampirkan dalam surat edaran tersebut itu wajib ditindaklanjuti oleh desa, masuk dalam dokumen RKPDes, kemudian masuk juga dalam SIPD. Itu satu. Kemudian yang kedua, DPMD Kabupaten Trenggalek juga sangat untuk mencapai target perencanaan, DPMD juga berkomitmen, artinya pasti ada draft secara soft copy yang nantinya sebagai acuan bagi desa, bahkan terkait dengan kata pengantar pun sudah ada draftnya dari DPMD. Tapi per hari ini draft soft copy itu belum diluncurkan. Nanti kalau sudah diluncurkan kami informasikan Pak D sebagai sharing kita sama-sama belajar untuk membangun desa. Artinya nanti pasti ada soft copy itu. Kita tunggu saja. Oke, terima kasih. Jadi kalau kerabat desa mungkin ada yang pengen mendapatkan soft copy-nya, nanti kita tunggu sharing dari Mbak Tias. Jadi Mbak Tias tinggal share aja nanti di grup Sambal Desa, nanti tim kita yang akan men-share ke klub sarapan SDGs, karena alhamdulillah di sarapan SDGs sekarang sudah 17 klub, itu rata-rata udah di atas 200 partisipan. Jadi bahkan ada yang sudah di angka di atas 300, ada yang udah yang 400 dan seterusnya. Artinya banyak teman-teman pendamping profesional yang bergabung di situ. Jadi kalau kita share di grup, insya Allah akan
lebih banyak yang mendapat manfaat, dan insya Allah akan jadi amal baik Mbak Tias untuk teman-teman ini karena lebih memudahkan. Oke, catatan-catatan iman tadi mungkin bagian yang menarik juga ini, memang kita butuh ada teman-teman yang punya kreativitas ya, memberikan catatan-catatan mungkin seperti halnya tadi kegiatan pendukung pencapaian target 1, mungkin apa-apa yang bisa disampaikan di situ dan seterusnya. Mungkin bisa juga materi nanti kita akan share ke teman-teman. Mungkin saya minta izin ke Mbak Tias, mungkin kita rapikan tampilannya dan akan kita pasang juga logo Desa Institut supaya diketahui bahwa ini di-share oleh Mbak Tias kapan di forum yang mana. Kira-kira itu, bukan pengen ngeklaim ini, kita nggak akan merubah apapun isinya, tapi lebih pada menginformasikan bahwa materi presentasi disampaikan di acara mana dan seterusnya. Dan nanti di deskripsi kita akan pasang linknya, jadi ketika mungkin ada yang tidak mengikuti hari ini atau tidak ada di grup sarapan SDGs atau tidak ada di grup Sambal Desa, maka pada saat menyaksikan tayangan di channel YouTube itu di deskripsi juga ada link yang tinggal download. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin ya Mbak Tias ya, supaya nanti mohon dibenahi terkait dengan penulisan regulasi tadi, ada yang keliru Pak Oke, De. siap. Yang Permendagri ya, karena kaget Ya, juga itu saya. harusnya Permendagri. Oke, terima kasih. Mas Sukiman bisa open videonya untuk bisa kita berikan akses open mic, dan teman-teman yang lain juga boleh silakan raise hand. Nanti kita berikan kesempatan atau bisa langsung teman-teman bisa membuka mic-nya untuk yang yang ingin menyampaikan. Dan saya harapkan yang ada di Sambal Desa adalah teman-teman yang paham tentang bagaimana berkomunikasi menggunakan Zoom. Jadi silakan raise hand, nanti kita beri kesempatan bisa langsung open. Oh ya, ini Akhir Almandili, tidak ada absensi di Sambal Desa, nggak ada absensi. Jadi kita acara Sambal Desa murni acara untuk belajar bareng. Jadi apresiasi kita berikan untuk yang menjadi pematik diskusi, jadi yang menjadi pematik dan hostnya. Kalau saya nanti kebanyakan kalau saya dapat sertifikat sebagai host, karena sehari mesti dapat 2. Oke, Mas Sukiman bisa langsung open mic. Oke, Mas Sukiman, Mas Muhammad Yasin, silakan open mic. Oh ya, Mas Muhammad Yasin udah buka mic-nya, silakan. Terima kasih, Pak D. Ini ada beberapa sangat menarik dari yang di-share oleh Mbak Tias. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa titik-titik kritis dalam merencanakan atau menyusun dokumen RKPDes. Titik kritis pertama, kalau kita mau menggolkan ini SDGs, pertama tentang pendataan itu sendiri. Apakah pendataan SDGs yang kita sudah lakukan di tahun sebelumnya itu yang masuk di dashboard SDGs yang sekarang yang sudah muncul itu benar-benar valid atau tidak? Itu titik kritis pertama. Karena kami melihat mungkin setiap daerah beda-beda ya. Karena kami di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Apakah sudah benar pengisian kuesioner SDGs itu, baik kuesioner individu, kuesioner rumah tangga, dan seterusnya? Karena kalau datanya keliru nanti di ujung kita untuk menentukan kebijakan. Sehingga saya di sini melihat tentang pemutakhiran data itu sangat penting dilakukan setiap tahun. Itu titik kritis pertama yang perlu kita lihat untuk seluruh wilayah. Yang kedua adalah tentang titik kritis di tim penyusun itu sendiri. Ya, di tim penyusun
RKPDes ini perlu pembekalan khusus, utamanya dari teman-teman TPP itu melakukan pembekalan terkait dengan melakukan analisa, karena yang ada di dashboard SDGs ini adalah program, bukan kegiatan. Tapi sudah disampaikan oleh Mas Imam tadi beberapa contoh, apalagi tadi Mbak Tias juga sudah ada beberapa contoh-contoh yang disampaikan. Jadi dari program itu kita breakdown menjadi kegiatan. Tapi ingat, selain SDGs ada IDM juga, kita perlu sinergikan dalam program untuk perencanaan. Karena perencanaan ini untuk kan tahun depan, untuk tahun 2023. Sementara di dashboard SDGs itu dari hasil pendataan itu kan panjang, tahun pertama, kedua sampai 2030 misal, dan seterusnya yang muncul itu kan program bukan kegiatan. Itu titik kritis kedua, berarti kita ngajak ke tim penyusul itu benar-benar berpikir kreatif, melakukan analisis, nanti dibimbing oleh teman-teman TPP. Yang berikut di dalam Permendes 21 goal untuk menggolkan SDGs kan ada tahapan pencermatan ulang, di mana kita menyatukan ini hasil pencermatan ulang, kemudian yang berikut hasil dari dashboard SDGs, dan kita sinergikan dengan IDM supaya bisa masuk. Karena selama ini jangan nanti pada saat melakukan musyawarah seperti biasa-biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat ayo silakan ngusul dan seterusnya. Nah, ini biasanya usulan yang muncul itu adalah berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Tetapi dengan cara yang disampaikan oleh Mbak Tias tadi, saya kira sudah bagus. Yang muncul hasil analisa SDGs, kita sinergikan dengan IDM, kemudian kita lihat lagi yang mana masuk DURKP, mana dan seterusnya, muncul kegiatan, itu yang disampaikan pada saat musyawarah, satukan dengan pencermatan RPJM, nanti list kegiatan itu yang kita bawa ke musyawarah. Kenapa? Supaya tidak lari dari pencapaian tujuan kita, tidak lari dari SDGs, tidak lari dari IDM dan seterusnya. Ada lagi satu titik kritis yang terakhir, karena ini namanya juga merencanakan ini, dana kan tidak semua otomatis kita akan memilih prioritas. Ya, dana kan tidak banyak, tidak semua mungkin akan terpenuhi. Makanya di breakdown bertahun-tahun. Nah, waktu menentukan prioritas ini juga perlunya, makanya pada saat musyawarah diskusi-diskusi kelompok itu perlu teman-teman kita semua TPP, fungsi kita sebagai seorang TPP memfasilitasi pemerintah desa, memfasilitasi masyarakat desa, melihat itu, membimbing pada saat melakukan diskusi untuk menetapkan prioritas. Saya kira itu barangkali sedikit hanya tambahan saran. Kalau teknisnya saya kira tadi Mas Imam dan Mbak Tias sudah memunculkan list-list tentang kegiatan dari penyusunan usulan berdasarkan untuk menggolkan SDGs ini. Demikian barangkali, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mbak Tias diberikan respon. Iya, terima kasih banyak Bapak Muhammad. Apa tadi ya? Yamin, Yamin. Ya. Masukan yang sangat bagus sekali, artinya kita memang sama-sama belajar. Di desa dampingan kami bahwa terkait dengan hasil pendataan kemarin juga melalui proses penetapan di musyawarah desa. Jadi hasil pendataan itu kita tetapkan di forum musyawarah desa, yang forum tidak menyepakati maka akan diperbaharui pada waktu itu. Jadi artinya apa yang digunakan sebagai dasar perencanaan dari hasil pendataan SDGs itu sudah melalui forum musyawarah desa yang disepakati oleh forum. Jadi memang sudah kita lalui alurnya, yang tidak sesuai sudah disesuaikan pada waktu musyawarah desa. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa terkait dengan pembentukan tim penyusun pun memang di desa dampingan kami pada waktu musyawarah desa penyusunan RKPDes kemarin outputnya adalah pembentukan tim penyusun.
kita tetap mengacu pada Permendes PDTT 21 meskipun ada kolaborasi dengan Permendagri 114, tapi tetap prosentasenya kita lebih banyak ke Permendes 21. Dari hasil penetapan yang diberikan dengan adanya SK Kepala Desa, tim penyusun itu juga ada BIMTEK. Jadi istilahnya ada pelatihan terkait dengan penyusunan RKP. Jadi memang sudah ada pembekalan yang juga diberikan oleh tim pendamping maupun dari kecamatan. Jadi tetap apa saja tugas-tugas dari tim penyusun RKPDes agar tidak keluar dari relnya itu juga sudah dilakukan pembekalan. Memang ada perbedaan mendasar dari tim penyusun yang mengacu pada Permendes PDTT 21 karena memang adanya pencermatan yang perlu dipahami bersama kaitan dengan adanya SDGs ini. Kalau kemarin tim penyusun dalam menyusun RKP berdasarkan Permendagri 114 tidak mikir itu terkait dengan SDGs, tapi dengan adanya ini tim penyusun memang harus bekerja ekstra. Artinya dengan adanya ini program SDGs ini, selain itu juga adanya banyaknya refocusing yang kemarin terjadi. Jadi tugas berat bagi tim penyusun pun bertambah. Seperti halnya yang tertera di surat edaran Bupati Trenggalek, bahwa dengan adanya refocusing, maka kegiatan-kegiatan yang tidak terdanai kemarin, yang tidak tercover, bisa masuk kembali di RKP tahun ini, asalkan disepakati di forum musyawarah desa. Ini akan menjadi beban tambahan bagi tim penyusun karena pasti akan mempengaruhi metrik tahun keempat atau tahun berjalan yang ada di RPJMDes yang diselaraskan dengan hasil pendataan SDGs. Jadi seperti itu Pak Muhammad Yamin, matur suwun sangat. Tambahannya kita memang perlu sering-sering sharing untuk sama-sama belajar khususnya pada topik kita sore hari ini. Seperti itu Pak De. Oke, matur nuwun. Kita berikan Mas Nur Haji, dan ini karena kalau sudah ngobrol asik kayak gini nih 60 menit nggak berasa. Silakan Mas Nur Haji, bisa open video open mic-nya. Oh ya, makasih. Sebenarnya ini sudah langkah maju ya, karena sudah pada tahapan sampai analisis. Cuma begini, artinya kita sudah jauh melangkah, tetapi kita harus kembali lagi kepada dasar bahwa ketika kita bicara SDGs, berarti kita bicara goals. Goals itu, makanya di pasal 6 itu terkait dengan pasal 12. Pasal 6 di ayat 2-nya itu bahwa arah kebijakan itu dilihat di sistem informasi desa. Lalu kemudian arah kebijakan itu desa diminta membuat peta jalan kan, peta jalan SDGs. Peta jalan SDGs ini kan sampai 2030. Sehingga apa? Yang lahir dalam dashboard itu kan program. Ketika kita bicara program berarti kita bicara indikator outcome. Ketika kita bicara indikator outcome berarti kan kita bicara RPJM-nya. Seperti itu. Jadi dashboard ini melahirkan sebuah rekomendasi, di mana rekomendasi itu kemudian sebenarnya sudah gambaran RPJM. Seperti yang tadi dikatakan Mas Amin, bahwa bagaimana kita memasukkan RPJM itu terkaitan antara RPJM dengan SDGs. Kalau saya di situ, bahwa data dari dashboard ini hanya sifatnya rekomendasi sifatnya berbahasa program atau berbahasa RPJM. Kalau kita mulai bisa sederhanakan lagi, sehingga apa? Tapi jauh sebelumnya itu, ya ini yang menjadi pertanyaan saya. Sampai hari ini, apakah sudah ada ketetapan tentang indikator dari setiap SDGs? Misalkan SDGs 1, indikatornya ini dan ini. Apakah indikator itu sudah tepat? Misalkan seperti kan SDGs nasional, jelas indikatornya bahwa indikatornya ini ada berapa untuk SDGs 1, SDGs 2, SDGs 3. Nah, ini yang kita lupa mungkin membicarakan, mestinya di awal-awal lebih
penguatan pada kajian itu tadi, indikator setiap SDGs itu, sehingga kita langsung terbaca bahwa untuk bisa mendapatkan nol kemiskinan ketika terpenuhi indikator ini, maka kita mencapai itu. Oh, kira-kira kapan itu kita lakukan? Oh, untuk tahun ini tidak bisa. Ini bisa dilakukan setelah A dulu dikerja, baru bisa dikerja B. Kan begitu. Tapi ini sebenarnya sudah langkah maju. Cuma jangan sampai hal ini menjadi lebih rumit bagi desa. Artian ada kaget di desa, tetapi kan kembali pada sistem pendampingan terkait juga terhadap bagaimana respon kabupaten atau Pemda dalam hal ini ketika memang serius mendorong ini. Saya kira itu, artian saya hanya mau mempertegas beberapa hal itu tadi terkait dengan bahwa ini rekomendasi. Yang kedua itu juga disebut Mas Amin tadi terkait dengan pendataan. Apakah pendata ini benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat? Sedangkan sepengetahuan saya, seorang pendata itu harus punya kemampuan, minimal satu kemampuannya, kemampuan probing, sehingga ada berapa pertanyaan itu benar-benar tepat. Karena kalau dia hanya mendata bertanya, saya yakin banyak jawaban yang dari pertanyaan itu tidak tepat. Mungkin itu dulu, makasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu cukup karena memang waktunya yang terbatas. Oke, Mbak Tias silakan diberikan respon. Nanti saya ada juga beberapa yang akan saya beri respon. Silakan Mbak Tias. Oke, terima kasih Pak D. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa memang untuk selanjutnya perlu ada forum terkait dengan penyusunan peta jalan SDGs, Pak D. Karena memang harapan kita sesuai dengan regulasi bahwa goals SDGs itu kan sampai 2030. Artinya memang perlu peta jalan SDGs untuk mencapai goals itu. Jadi memang masukan kami, harapannya nanti ada materi khusus terkait dengan penyusunan peta jalan SDGs, Pak D. Jadi catatan untuk Sambal Desa, nanti kita sama-sama belajar untuk pembuatan atau penyusunan peta jalan SDGs. Kemudian terkait dengan indikator yang disampaikan oleh teman tadi, kita kalau dari indikator masing-masing capaian itu ada. Artinya seperti yang materi yang kami dapat dari TAPM Provinsi Jawa Timur tadi, itu juga masing-masing indikator SDGs itu ada. Untuk mencapai indikator itu apa saja, nah itu ada. Nanti tindak lanjutnya tetap kita mengkolaborasikan dengan kode rekening yang ada di Permendagri 20/2018. Jadi tetap ada penyesuaian. Artinya ya indikator-indikator itu kita dapatkan dari hasil pelatihan seperti yang kami share di materi tadi, Pak D. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tias. Buat saya ini sudah luar biasa. Apalagi Mbak Tias juga sudah kirim ke saya ini surat edaran dari Bupati. Kerabat desa mohon bersabar menunggu, nanti pasti dibagikan. Jadi TV desa nggak pernah tidak membagikan kalau memang ada materi. Cuma memang ada proses karena keterbatasan tim kita, dan juga kita pengen juga membagikan dengan dengan format atau dengan informasi yang yang mengikuti itu. Catatan dari Mbak Tias, terima kasih tentang bagaimana kita perlu ada nih tentang penyusunan peta. Saya sepakat karena di pelajaran saya kalau nonton film Dora itu kan mau kemana aja pasti tanya peta. Jadi kalau mau pergi nggak tanya peta itu nanti bisa tersesat kan gitu. Oke, ini bagian menarik. Kemudian tadi ada beberapa titik kritis tadi menarik yang disampaikan. Validitas data seperti apa? Ya forum musyawarah desa itulah bagian untuk melakukan validasi data. Valid apa enggak dan seterusnya. Ketika kemarin Mas Agus sudah sharing ke kita tentang bagaimana menemukan data orang atau ada tinggal di RT mana, di RW mana, itu masuk dalam miskin ekstrim sampai by name by addressnya ketahuan. Disitulah kemudian dilakukan validasi data, benar apa enggak.
oh ini nggak benar hanya karena pendapatannya belum diisi umpamanya. Nah itu dari proses validasi. Kemudian yang berikutnya tentang mensinergikan antara SDGs, IDM dan seterusnya. Yang saya pahami, kalau keliru nanti mungkin bisa di forum lain kita bedah. Yang saya pahami adalah ketika Permendes itu menyebut di situ ada tim, maka yaitu bagian dari pekerjaan tim untuk kemudian menyelaraskan antara IDM, SDGs, dan data-data yang lain. Jadi sebenarnya kenapa ada tim penyusun itu, saya memaknai bahwa ya tim itu yang lebih fokus berpikir tentang bagaimana menganalisis dan mengolah data-data yang sudah ada. Kemudian tentang prioritas dan seterusnya, pencermatan ulang, ya itu tadi yang saya tangkap adalah dengan amanat atau peraturan Menteri Desa, maka itu bagian-bagian yang memang kemudian perlu dilakukan. Dan yang menjadi penting, teman-teman TPP ini bukan pelakunya, teman-teman TPP ini hanya memfasilitasi dan mendampingi. Jadi tim itu diberikan pengajaran, diberikan pembelajaran supaya mereka paham. Jadi pada saatnya ketika tidak ada TPP atau tidak ada PLD yang datang pun mereka sudah bisa menyelesaikan. Itu kira-kira yang boleh saya cermati. Dan kemudian terkait dengan tadi bagaimana peta jalan disusun, apakah data ini belum ada peta jalannya, belum ada rencana kerjanya, pencapaian tahun berapa. Saya lebih melihat kepada petuah dari peribahasa dulu itu, kalau nggak ada rotan akar pun jadi. Artinya semangat kita untuk memulai itu menjadi penting. Kemudian ada juga petuah dari A.A. Kim itu sempat menyampaikan bahwa jangan pernah menyesali nasi sudah menjadi bubur, tapi bagaimana kita mengelola bubur itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih berharga. Akhirnya jangan kita hanya mengutuk dan menunggu sesuatu yang belum ada, tetapi bagaimana kita mencari jalan keluar atau mencari solusi dari apa yang ada di sekitar kita. Karena kadang-kadang ada satu pintu tertutup, sebenarnya sedang dibukakan 1000 pintu yang lain yang kita tidak sempat memperhatikan karena kita hanya fokus dengan pintu yang tertutup. Karena hanya fokus dengan data yang belum migrasi belum selesai, karena hanya terfokus dengan data-data yang ini kok belum bisa kita baca dan seterusnya, sementara ada pintu-pintu yang lain yang terbuka untuk kita melakukan sesuatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Terima kasih sekali Mbak Tia sudah meluangkan waktunya, matur nuwun sekali teman-teman dari Trenggalek juga, Pak Bupati yang sudah menginspirasi, dan ini kita akan share ke teman-teman. Semoga walaupun bukan wilayahnya Pak Bupati, tapi teman-teman TPP yang lain mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Trenggalek. Kira-kira itu. Terima kasih Kang Iman dan teman-teman yang tadi sudah ikut memberikan pendapat, ikut sharing dalam forum kita ini. Salah satu yang mungkin bisa kita ikuti berikutnya, besok akan ada teman tenaga ahli untuk urusan prasarana, ya, artinya infrastruktur, yang akan sharing dengan kita. Beliau punya buku guidance untuk hitung-hitung konstruksi sederhana di desa. Hari Jumat insya Allah kita juga akan hadirkan seorang kepala desa yang sudah melakukan apa yang sedang dimulai digagas oleh teman-teman Bappenas, yaitu blended finance, membiayai dengan cara tidak hanya bersumber dari APBDes, membiayai kegiatan tapi di APBDes-nya nggak keluar angka untuk kegiatan itu. Semoga sambal desa bisa memberikan cita rasa tersendiri, membuat kita mendapatkan rasa-rasa yang berbeda dari tempat lain, dan semakin meningkatkan
kapasitas pribadi kita masing-masing, termasuk untuk saya sendiri. Saya banyak belajar dari teman-teman yang ada di Sambal Desa ini. Sampai jumpa di Sambal Desa berikutnya. Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam desaisme. Terima kasih.